Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, ya, dalam satu barisan, ka'annahum bunyanum marsus, bagaikan satu bangunan yang tersusun rapi. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan patroli, di saat menyiapkan pasukan sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah tongkat kecil, dan di dalam beberapa riwayat disebutkan sebuah anak panah yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meluruskan barisan. Pada saat itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tubuh dari Sawad ibn Ghaziyah radhiyallahu taala anhu sedikit maju ke depan, ya, keluar dari barisan pasukan kaum muslimin pada saat itu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menusuk perut Sawad ibn Ghaziyah radhiyallahu taala anhu dengan tongkat kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Saat itu kemudian Sawad ibn Ghaziyah mengatakan, "Auja'tani ya Rasulullah, wa qad ba'atsakallahu rahmah." Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah menyakitiku, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengutusmu dengan rahmat dan kasih sayang. Fa'auqidni, maka saya minta kepadamu untuk melakukan pembalasan. Yani saya ingin menegakkan kisos terhadap dirimu wahai Rasulullah, karena engkau telah menyakitiku. Ya. Maka saat itu kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Al-Athir, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu, kata Rasulullah, if'al, lakukan apa yang kau inginkan. Saat itu Sawad ibn Ghaziyah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ketika engkau menyakitiku dengan tongkat kecilmu itu, tadi dalam posisi perutku terbuka, maka tentu tidak adil jikalau engkau atau jikalau aku hendak mengkisosmu dalam keadaan perutmu tertutup, apalagi menggunakan pakaian perang. Saat itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka perutnya yang mulia, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, istaqid, kalau begitu sekarang lakukanlah, tegakkanlah kisos, karena Islam mengajarkan kepada kita keadilan. Kita lihat bagaimana adilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW tidak marah saat itu. Beliau seorang Rasul, kepala negara, panglima tertinggi, komandan perang gitu. Tiba-tiba dituntut oleh seorang prajuritnya. Mungkin sebagian komandan saat ini, apabila itu terjadi, mungkin dia cukup berkedip kepada pasukan yang ada di sampingnya, habisi dia, eksekusi dia, atau tangkap dia, penjarakan dia. Tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW khairul bashar, manusia terbaik ini, kemudian langsung menyingkapkan perut beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, istaqid, kalau begitu, kalau engkau meminta pembalasan, maka lakukanlah qisas sebagaimana yang engkau inginkan. Saat itu apa yang dilakukan oleh Sawad ibn Ghaziyah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau saat itu langsung memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencium perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian saat itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya kepadanya, "Maha malaka ala hadza ya Sawad?" Wahai Sawad, apa sebenarnya yang memotivasimu untuk melakukan ini, wahai Sawad? Kemudian ia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadara ma tara walam aman al-qatl." Wahai Rasulullah, kondisi sekarang ini sebagaimana yang telah Anda saksikan. Dua pasukan telah berhadapan. Perang siap berkecamuk. Aku tidak yakin kalau aku bisa selamat. Ya, bisa saja aku terbunuh pada saat ini. Ya, demi Allah aku tidak takut mati, kata Sawad bin Ghaziyah. Inilah akhaful qatl. Aku tidak takut terbunuh. Walakin uhibbu an akuna akhirul ahd bika ayyamusa jildi atau ayyamisa jildi jildak. Ya, wahai Rasulullah, aku tidak takut mati sedikit pun juga. Tetapi yang aku inginkan, kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan aku harus gugur pada pertempuran ini, maka momen terakhir antara aku denganmu adalah bersentuhannya kulitku dengan kulitmu yang mulia ini. Jadi beliau bukan berarti takut mati, enggak. Cuman berharap andaikan beliau syahid pada saat itu, maka ya posisi terakhir antara beliau dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terjadinya sentuhan yang penuh kecintaan antara kulit beliau dengan kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Sawad ibn Ghaziyah dengan kebaikan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak banyak biografi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala tentang sahabat yang satu ini, kecuali tentang kisahnya ini dan kisah beliau. Kemudian di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengangkatnya untuk menjadi pemimpin di Khaybar pasca ditaklukannya oleh kaum muslimin, lalu kemudian beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kurma dengan kualitas bagus, sehingga kemudian pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sawad, wahai Sawad, apakah semua kurma Khaybar kualitasnya seperti ini? Kemudian Sawad ibn Ghaziyah mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Tetapi kurma yang berkualitas baik ini tadi sudah aku tukar. Hasil penukaranku dengan jenis kurma biasa. Aku membawa 1 sok, kemudian aku membawa 2 sok, kemudian aku mendapatkan satu sok. Maka kata Rasulullah SAW, la taf'al, jangan kau lakukan itu. Akan tetapi solusinya adalah jual dulu kurmamu yang 2 sok itu, baru dari hasil penjualannya engkau belikan pada kurma yang berkualitas baik ini. Demikian pula dalam timbangannya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu taala anhu telah mengajarkan kepada kita sekalian tentang bagaimana semestinya seorang muslim mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tentu kecintaan seorang muslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya bermakna mutabaah gitu. Tidak hanya itu diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang sifatnya zahir. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi atau menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang namanya cinta itu adalah amalan hati gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara zahir. Oleh sebab itu sebagian orang terkadang dia menampakkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
tetapi kecintaannya itu sesungguhnya tidak masuk ke dalam hatinya. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Sawad. Sawad radhiyallahu ta'ala anhu tentu kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terlihat bagaimana keikutsertaannya pada waktu perang Badar, pada waktu perang Uhud, pada waktu perang Khandaq. Ini tentu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang benar-benar mutaba'ah, muta'asi, atau bersuri toladan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada sebuah kecintaan yang benar-benar telah masuk ke dalam hati Sawad, sehingga beliau benar-benar secara spontanitas tentang sikapnya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernyataan beliau pada saat itu menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sudah merasuk ke dalam hatinya. Ya. Berbeda dengan sebagian orang, secara zahirnya Masya Allah, mungkin dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilihat dari penampilannya, dari segi pakaiannya, gitu kan. Tetapi ketika misalnya dia melihat ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilecehkan, atau ada orang yang memperolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tersentuh dirinya untuk melakukan pembelaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Rasulullah SAW adalah kecintaan yang sifatnya suri, ya, kecintaan yang sifatnya zahir saja, ya, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal kita ketahui bahwa mahabbatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah amalan hati. Ya, bagaimana kecintaan seorang Muslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya seorang Muslim harus bisa mengedepankan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melebihi kecintaan dia terhadap segala sesuatu yang secara naluri kemanusiaan dia mencintai sesuatu itu. Oleh sebab itu di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah jikalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga besar kalian, harta yang senantiasa kalian cari atau perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya atau tempat-tempat tinggal yang kalian ridha untuk tinggal di dalamnya, jika itu semua lebih kalian cintai daripada kecintaan kalian kepada Allah, kecintaan kalian kepada Rasul dan jihad di jalannya, maka kata Allah Azza wa Jalla, fatarabbasu, maka tunggulah, tunggu azab Allah Azza wa Jalla. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. 8 perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini, ya, kecintaan kepada ayah, termasuk dalamnya adalah ibu, anak, saudara, istri, keluarga, kemudian harta benda, perniagaan, dan tempat tinggal. Ini adalah merupakan kecintaan yang sifatnya manusiawi. Allah Subhanahu wa taala tidak mencela kita jika kita mencintai 8 perkara ini. Dan karena semua manusia pasti mencintainya. Tetapi yang tercela adalah manakala kecintaan terhadap 8 perkara ini lebih mendominasi hati kita daripada kecintaan kita pada 3 perkara, yaitu kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, dan kecintaan terhadap perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi Shallallahu alaihi wasallam
lebih dicintai oleh orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Oleh sebab itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu apapun kecuali atas diriku sendiri. Saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya la, tidak seperti itu wahai Umar, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, keimananmu tidak akan sempurna kecuali jikalau aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka saat itu kemudian Umar bin Khattab beliau mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu wahai Rasulullah, mulai sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, al-ana ya Umar, mulai sekarang wahai Umar, engkau tahu apa yang semestinya wajib untuk engkau lakukan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah bukan merupakan perkara yang remeh, tetapi bagian dari keimanan yang harus mendapatkan perhatian besar dari kita sekalian. Karena kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dapat melampaui banyak sekali amal perbuatan kita yang mungkin jika kita lakukan, kita tidak akan bisa melakukan amalan tersebut. Tapi karena kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengantarkan kita sekalian pada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh sebab itu, ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang hari kiamat, ia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan pertanyaannya dengan pertanyaan yang lebih penting dari pertanyaan yang diajukan oleh orang Arab Badui tadi. Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan, wa madza a'dadta laha, emangnya apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat sehingga engkau bertanya kepadaku tentang kapan hari kiamat itu akan terjadi? Saat itu kemudian beliau mengatakan, ya hubbullah wa rasulihi, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka saat itu Rasulullah SAW beliau bersabda, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, perawi daripada hadis ini, beliau mengatakan, fama farihna ba'dal Islam. Ya, Anas bin Malik mengatakan, maka tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan kami setelah keislaman min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau asyad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'aman ahbabta, melebihi kecintaan kami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka dengan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya, kecintaanku kepada Abu Bakar dan Umar, aku berharap, kata Anas bin Malik, itu akan mengantarkanku bersama dengan mereka di dalam surga kelak, walaupun aku tidak beramal sebagaimana apa yang mereka amalkan. Maka demikian pula kita mengatakan, dengan kecintaan kita kepada Rasulullah dan para sahabatnya, semoga dengan itu dapat menghantarkan kita sekalian pada derajat mereka, walau tentu amal perbuatan kita sangat jauh dari amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada hadis lain yang tidak begitu populer hadis ini di kalangan kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang membuat kita optimis. Dan semoga kajian kita tentang Sirah Nabawiyah yang telah kita bahas selama bertahun-tahun, lalu kemudian setelah itu kita membahas biografi tentang para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah merupakan bukti terkecil yang bisa kita lakukan untuk menguatkan kecintaan kita kepada mereka.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, min asyaddi ummati li hubban, di antara umatku yang paling mencintaiku adalah nasun yakununa ba'di, adalah manusia yang datang setelah aku. Maksudnya bukan dari kalangan para sahabat, tapi mereka adalah generasi yang datang setelah generasi para sahabat. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Masing-masing dari mereka saat itu berharap atau berangan-angan andaikan dia bisa melihatku bersama dengan keluarga dan harta bendanya. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan ini. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang mengantarkan kita, apa yang dapat mengantarkan seorang muslim untuk semakin mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal ada beberapa amalan yang jika dilakukan oleh seorang muslim, ini akan membuktikan kecintaannya kepada Nabi SAW dan menguatkan kecintaan itu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah nusratuhu fi hayatihi wa nusrat sunnatihi ba'da mautihi. Yang pertama, membela beliau di saat Rasulullah SAW masih hidup, dan membela sunnahnya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ini tentu merupakan sebuah pembuktian. Membela Nabi SAW pada hayatnya, pada masa hayat beliau alaihi salatu wassalam, ini tentu adalah merupakan bagian dari kehususan para sahabat Nabi SAW. Tetapi kita masih bisa mendapatkan peluang untuk melakukan pembelaan terhadap sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula di antara amalan yang dapat menguatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-hirs ala ihya'i sunnatihi alaihi salatu wassalam. Selalu berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun terkadang sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mungkin kita pandang enteng gitu. Tetapi pada sunnah itu ada kejayaan. Terkadang sebagian orang mengatakan cetek itu, katanya gitu kan. Cuman masalah celana di atas mata kaki misalkan. Sebagian orang meremehkan hal itu. Atau itu kan cuman urusan jenggot. Ya, sebagaimana sih besarnya, masa gara-gara memanjangkan pakaian di bawah mata kaki kita bisa masuk ke dalam neraka misalkan. Begitu kan. Sebagian orang meremehkan hal itu. Tetapi sebagai orang yang bersuri tauladan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak akan pernah mempertanyakan hal itu, baik masuk logika ataukah tidak, karena bagian dari konsekuensi kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah imtisalul awamir. Kita harus senantiasa melakukan apa yang diperintahkan, wajtinabuz zawajir, dan meninggalkan apa yang dicegah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang pada perkara yang remeh, kalau tidak salah pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika kaum muslimin hendak berperang melawan, atau ketika mereka berperang melawan bangsa Romawi, saat itu kemudian kemenangan agak terlambat gitu. Setelah berhari-hari mereka bertempur, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau
kemudian berpikir apa yang menjadi masalah, kenapa kaum muslimin tidak bisa mengalahkan bangsa Romawi itu. Direnungkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi perenungan dan pendalaman beliau ini bukan hanya dari sudut strategi perang gitu, tapi mungkin ada faktor yang tersembunyi yang diabaikan oleh kaum muslimin. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kayaknya ada satu amalan sunnah yang diabaikan oleh kaum muslimin karena mereka tersibukkan dari jihad. Apa itu? Bersiwak. Bersiwak menggunakan kayu arak. Yang saat ini kalau saya tanya dari sekian banyak ikhwah ini, siapa di antara antum yang membawa siwak? Mungkin hampir tidak ada ya. Ada yang, kecuali mungkin yang punya toko herbal. Nah, ada yang punya, coba berapa orang yang bawa siwak saat ini? Atau siapa yang sudah bersiwak hari ini dengan menggunakan siwak? Hampir tidak ada. Saya pun baru beberapa hari yang lalu dikasih sama Syekh, saya pakai 1-2 kali, kemudian baru tadi saya sebelum Jumat saya buka tas, oh saya bilang ada siwak, itu pun sudah mengering. Karena kita apa namanya, seakan itu kita pandang sesuatu yang remeh. Tapi subhanallah, pada zaman Umar bin Khattab, ketika kaum muslimin mengalami keterlambatan mendapatkan kemenangan, Umar bin Khattab mengatakan, saya sudah mendapatkan jawabannya. Kayaknya ada salah satu sunnah Rasulullah SAW yang kalian tinggalkan. Apa itu? Siwak. Tasawwaku katanya. Bersiwaklah kalian. Akhirnya kaum muslimin pada saat itu mulai menggali kayu arok, mengambil kayu arok, ya, mengambil akar kayu arok yang dipakai untuk bersiwak itu. Ketika orang-orang Romawi melihat kaum muslimin melakukan apa yang diperintahkan oleh komandan mereka, mereka mulai menggali tanah untuk mengambil kayu arak. Dilihat oleh musuh, ya, mereka kemudian langsung mengatakan, nampaknya mereka sudah mulai kesetanan. Kayu aja sudah mereka makan, apalagi kita, katanya gitu kan. Akhirnya kemudian orang-orang Romawi itu langsung kabur, langsung mundur. Ini terlepas dari apa namanya, itu tidak ada kaitannya dengan strategi perang atau tidak gitu kan. Tetapi dalam penerapan sunnah ada kejayaan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentu untuk menguatkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi dicapai oleh Sawadi bin Ghaziyah radhiyallahu taala anhu, adalah berusaha untuk imtisalul awamir, berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masuk akal enggak sih gitu? Kalau bahasanya Bang Haji ceritanya, masuk akal enggak sih ada orang yang mengaku mencintai Nabi tetapi tidak mengamalkan perintahnya? Masuk akal enggak sih? Enggak masuk akal. Ada orang yang mengaku mencintai Nabi tetapi tidak menjalankan perintahnya. Tidak masuk akal. Oleh sebab itu, untuk menguatkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-ittiba' liman hajihi wa tariqati wa tariqihi, berpegang teguh kepada manhajnya, pola hidupnya, ya, sikap dan perbuatannya, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keempat, al-hirsu ala tablighi sunnatihi wa da'wati ilaiha, berusaha untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk beliau dan mendakwahkannya kepada orang lain. Ya, berusaha untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Nabi, berusaha untuk turut mensosialisasikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Jangan menghalangi dakwah, gitu kan?
sebagian justru menghalangi dakwah. Ya, ada ustadz mau mendakwahkan sunnah dihalang-halangi. Nah, ini musibah ini. Habis itu mengaku lagi mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada ustadz yang mau datang ke sebuah tempat, wah jangan datang ke sana, jangan ke situ. Kenapa? Oh itu banyak kesalahannya. Tapi justru yang punya kesalahan ini yang wajib untuk apa? Didakwahi kalau seandainya iya. Betul enggak? Yang namanya dai, yang namanya ulama, itu kan bagaikan dokter. Dokter itu mencari orang sakit atau mencari orang sehat? Orang sakit. Jadi keliru kalau seandainya ada orang yang dipandang atau satu komunitas katakan dipandang memiliki penyimpangan, lantas para ustadz dilarang untuk berdakwah di tempat itu. Justru kita katakan semestinya di tempat itulah dakwah itu disampaikan. Ya, ini ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang-orang yang benar-benar tulus di dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan berusaha menghidupkan atau mengisi seluruh kehidupan mereka dengan berusaha menyampaikan risalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan cara berdakwah, beramar ma'ruf dan nahi munkar, menulis dan menyusun buku, membantah syubhat dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, bukti dari kecintaan seorang muslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dilakukan juga adalah untuk tidak pernah ridha jika ada orang yang melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menganiaya kehormatan beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita kenal sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat tunanetra. Beliau memiliki seorang hamba sahaya perempuan dan dia telah memiliki 2 orang anak dari hamba sahaya tersebut. Ya, dia dianugerahi 2 orang anak yang sangat cantik. Sahabat ini pun sangat mencintai budaknya ini. Dinamakan dengan Walad. Tetapi sayangnya wanita ini dia suka mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di suatu malam ia mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian diingatkan oleh sahabat ini, tapi juga dia tidak mau menghentikan celaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian dia mengambil sebilah pisau di saat wanita itu sedang tidur, lalu kemudian dia mulai raba dengan pisau itu, kemudian diletakkannya pisau itu di atas perut wanita itu, kemudian setelah itu dia tekan. Ya, karena beliau seorang tunanetra. Dan setelah itu juga kemudian keluar seorang anak di antara kedua kakinya. Sampai kemudian wanita tersebut meninggal. Keesokan harinya seusai sholat subuh, tiba-tiba kemudian Rasulullah SAW mengetahui peristiwa itu, dan kemudian Rasulullah mengatakan siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Kemudian sahabat yang mengatakan, saya wahai Rasulullah. Dia adalah sebenarnya Ummu Aulad atau Ummu Walad. Dia adalah hamba sahaya. Aku telah memiliki 2 orang anak dari perempuan tersebut. Namun dia senantiasa mencelamu, dan sampai semalam dia mencelamu dan aku cegah dia, namun dia tidak mau menghentikannya. Maka aku kemudian bunuh dengan cara seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ala ishhadu anna damaha hadar, kata Nabi SAW. Saksikan oleh kalian semua, sesungguhnya darah wanita itu halal, yakni halal untuk dibunuh. Ini adalah merupakan salah satu bukti dari kecintaan seorang muslim terhadap Rasulullah SAW.
bahwa dia tidak akan pernah rela dan ridho Rasulullah SAW dilecehkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kebaikan masih ada pada umat ini. Tidak ada satu pelecehan terhadap kehormatan Nabi SAW yang muncul pada saat ini, kecuali akan kita dapatkan dari berbagai macam penjuru dunia. Kaum muslimin berbondong-bondong untuk melakukan pembelaan terhadap Nabi SAW. Jutaan manusia turun, ya, walaupun tentu ini adalah merupakan perkara yang debatable, apakah itu adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan atau tidak, tetapi kecintaan mereka kepada Nabi SAW mereka tampakkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, kasratus shalah alaih, memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inni uksirus salat alaik, wahai Rasulullah, aku gemar bersolawat kepadamu. Fakam aj'al laka min salati, lalu menurut rekomendasimu berapa persenkah solawat yang mesti aku sisipkan dalam doaku? Rasulullah bersabda, masyita, itu terserah Anda. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, ar-rubu', bagaimana kalau 25%, seperempat dari doaku itu kandungannya kandungan solawat? Rasulullah kemudian mengatakan, masyita fa in zidta fahuwa khairun lak. Itu terserah Anda, tetapi jikalau Anda tambah lagi, ya, frekuensinya Anda tambah lagi, maka itu akan lebih baik bagimu. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, an-nisf ya Rasulullah. Kalau begitu bagaimana kalau saya naikkan menjadi setengah dari isi kandungan doa, semuanya salawat kepadamu? Rasulullah kemudian beliau bersabda, masyita fa in zidda fa huwa khairun lak. Tidak menjadi masalah, itu merupakan hak Anda, tetapi jikalau Anda tambahkan lagi, itu lebih baik lagi. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, fasulusain, bagaimana kalau 2/3-nya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun mengatakan, masyita fa in zidda fa huwa khairun lak. Itu merupakan kewenanganmu, tapi jikalau engkau tambahkan lebih banyak daripada itu, maka lebih baik lagi bagimu. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, aj'al laka salati kullaha. Kalau begitu wahai Rasulullah, bagaimana jikalau seluruh isi kandungan doaku semuanya mengandung salawat kepadamu, atau semuanya berisi salawat kepadamu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, idzan tukfa hammuka wa yughfara dzanbuka. Kalau itu yang engkau lakukan, semua obsesi dan keinginanmu akan dicukupi oleh Allah dan dosamu akan diampuni olehnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh di antara amalan yang dapat menguatkan kecintaan seorang muslim terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mujanabatul bid'ah, menjauhi kebid'ahan. Karena tentu kebid'ahan dapat memalingkan seorang muslim dari sunnah dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan dapat mengusir seorang muslim dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendatangi kuburan Baqi', lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu memberikan salam kepada para penghuni kubur, assalamualaikum daro qaumim mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Setelah Rasulullah memberikan salam kepada para penghuni kubur, tiba-tiba kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada para sahabatnya yang ada di sekitar beliau, wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana, katanya. Rasulullah bersabda, sungguh aku telah berangan-angan andaikan aku berjumpa dengan saudara-saudara kita.
Saat itu kemudian para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah kami semua yang ada di sini merupakan saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, antum ashabi. Adapun kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Akan tetapi saudara-saudara kami yang aku maksud adalah mereka umatku yang belum datang. Maksudnya umat akhir zaman yang akan datang kemudian. Faqalu, lalu kemudian para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd wa min ummatika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, lantas bagaimana caranya engkau bisa mengenali umatmu yang datang setelahmu nanti? Bagaimana cara engkau bisa mengenal mereka di akhirat kelak? Saat itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aro'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalatun baina dhahraini khailin duhmin buhm ala ya'rifu khailahu. Rasulullah kemudian bertanya, bagaimana pendapat kalian jikalau ada seseorang yang memiliki seekor kuda yang memiliki garis putih di antara kedua matanya, di wajahnya atau di kepala si kuda itu. Kadang ada kuda kan di bagian depannya itu ada bulu putihnya, sedangkan kuda tersebut berada di tengah-tengah kuda lain yang berwarna hitam. Apakah pemilik kuda itu akan mengenali kudanya? Para sahabat kemudian mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu. Maka ketahuilah umatku di hari kiamat kelak akan terlihat tampak bersinar dari pengaruh wudu. Wa ana faratuhum 'alal haud. Dan aku akan membagi minuman kepada mereka di atas telaga. Farat itu artinya orang yang mempersilahkan orang lain untuk minum. Ana faratukum alal haud, kata Nabi SAW. Aku yang akan memberikan minum kepada umatku di atas telagaku pada hari kiamat kelak. Ala layudhananna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irud dal. Namun diketahuilah, kata Rasulullah, akan muncul sekelompok orang yang datang ke telagaku pada hari kiamat kelak. Tiba-tiba kemudian mereka dihalau dan diusir dari telagaku tersebut, sebagaimana dihalaunya unta-unta yang tersesat oleh para pemilik unta yang sedang memberikan minum unta-unta mereka. Para penggembala unta sedang memberikan minum ke unta-unta piaraannya, tiba-tiba kemudian ada unta penyusup, maka akan dihalau oleh para penggembala unta tersebut. Demikian juga di akhirat kelak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada sekelompok manusia datang ingin minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dihalau oleh para malaikat. Nampaknya casing mereka, penampilan mereka juga mirip gitu. Jangankan di akhirat kelak ya, jangankan di akhirat kelak, terkadang di dunia saja orang kalau suka menjaga wudhu, menjaga sholat, wajahnya kelihatan apa enggak? Kelihatan kan? Biasa kita melihat ketemu sama orang, enggak pernah kita ketemu sebelumnya, enggak kenal, enggak apa. Cuman begitu kita berpapasan, kita melihat ini orang ini rajin sholat gitu. Kita bisa melihatnya gitu. Ya. Namun terkadang demikian, sebagian orang wajahnya good looking banget gitu. Kayaknya khusyuk gitu, tapi akidahnya rusak. Ya. Maka di akhirat kelak akan ada sekelompok orang datang tiba-tiba dihalau oleh para malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penyayang terhadap umatnya, beliau kemudian mengatakan, ala halumma, mengapa mereka tidak dipersilahkan untuk datang dan minum dari telagaku? Saat itu kemudian para malaikat mengatakan, innahum
qad baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka telah merubah ajaran setelahmu, artinya melakukan kebid'ahan. Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'aqul suhkan suhkan, kalau begitu menjauhlah kalian, usirlah mereka jauh-jauh. Jadi kebid'ahan ini bukan hanya menyesatkan dan menjauhkan seorang muslim dari ajaran Nabi SAW semasa di dunia, tetapi juga dapat menjauhkan seorang muslim dari telaga Nabi SAW di akhirat kelak. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau sangat tegas, ya, memperingatkan kita sekalian untuk tidak terjerumus ke dalam kebid'ahan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di antara amalan yang dapat semakin menanamkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW pada diri seorang muslim adalah mencintai keluarga Nabi SAW, mencintai para sahabat Nabi SAW. Mencintai keluarga Nabi SAW bagian daripada iman, ya, dan keturunan Nabi SAW sampai sekarang terjaga. Ahlul Bait Nabi SAW termasuk diantaranya adalah dari keturunan Aqil, dari keturunan Ali bin Abi Thalib, dari keturunan Ja'far dan keturunan Al-Abbas, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW oleh para ulama rahimahumullah, dan mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk makan sedekah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menyentuh kehormatan para sahabat. Kita terus mensosialisasikan keutamaan-keutamaan mereka, tapi jangan pernah menyentuh kehormatan mereka. Oleh itu para ulama mengatakan as-sahabah kal ain. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan mata. Tahu mata? Mata itu nggak boleh disentuh. Ya, mata kalau disentuh akan berbahaya. Maka demikian pula kehormatan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita jaga. Oleh sebab itu bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak ta'an, tidak mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah yang justru menurut agama mereka bahwa mencela para sahabat dan menghina mereka bagian dari ajaran agama yang mereka anut. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian di antara amalan yang dapat menguatkan kecintaan seorang mukmin terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak bersifat gulu, tidak bersifat berlebihan di dalam mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana sebagian orang yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat-solawat bid'i, bahkan solawat-solawat syirkiyah yang mengandung unsur kesyirikan dan menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas posisi yang semestinya, sehingga menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada posisi ketuhanan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan ada seorang sahabat saja yang mengatakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Jangan pernah kau katakan itu lagi. Katakanlah Masya Allah wahdah, hanya atas kehendak Allah semata. Jangan pernah mensejajarkan aku dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengucapkan sholawat-sholawat yang berlebihan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menempatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi Rabbul Alamin? Tentu ini adalah merupakan sesuatu yang pasti akan diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditampakkan oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang terlihat pada biografi kehidupan Sawad ibn Ghaziyah yang telah kita bahas tadi.
Dan mereka memandang bahwa kecintaan kepada Nabi SAW di atas kecintaan segalanya setelah kecintaan mereka kepada Allah SWT. Oleh sebab itu Al-Qa'qa' ketika ditanya tentang surga, wahai Qa'qa', sif lanal jannah, katanya. Wahai Qa'qa', tolong sebutkan kepada kami tentang sifat nikmat surga. Di surga itu ada apa saja? Maka Qa'qa' ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu saat itu beliau menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat indah. Beliau meringkas semua kenikmatan surga ada pada satu kalimat. Fiha Rasulullah. Di dalam surga itu ada Rasulullah. Itu saja sudah cukup menjadi nikmat di alam dhamma. Beliau membuat sebuah permisalan yang sangat indah. Ali bin Abi Thalib mengatakan di saat ditanya bagaimana kecintaan kalian sebenarnya kepada Rasulullah, beliau kemudian mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW itu lebih kami cintai daripada harta benda kami, dari anak-anak kami, dari istri, dari ibu-ibu kami, dan lebih kami cintai daripada air dingin di hadapan orang yang dalam keadaan haus. Itulah kecintaan para sahabat terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu mereka mengedepankan kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 8 perkara di dalam surat At-Taubah ayat 24 itu. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di dalam perjalanan hijrah ketika Rasulullah SAW dalam keadaan kehausan kemudian bertemu dengan kemahnya Ummu Ma'bad, lalu kemudian Nabi SAW memerah susu kambing pada saat itu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau kemudian mempersilahkan Nabi SAW minum, lalu kemudian beliau mengatakan fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawaitu, katanya gitu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minum sehingga aku merasa kenyang. Ini redaksi ini nggak salah. Ya, salah seorang ulama mengatakan saya berusaha untuk meneliti riwayat ini kayaknya salah. Rasulullah yang minum tapi Abu Bakar yang kenyang. Gitu. Riwayat itu nggak salah, tetapi karena kecintaannya kepada Nabi SAW itu benar-benar sudah mendarah daging pada Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kenyangnya Rasul SAW sama dengan kenyangnya Abu Bakar As-Siddiq. Inilah kecintaan para sahabat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kecintaan saya, kecintaan antum terhadap Rasul SAW masih membutuhkan pembuktian dari kita sekalian, dan tentu apa yang kita lakukan dalam melakukan pengkajian terhadap biografi Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah merupakan salah satu upaya kecil kita untuk terus memupuk kecintaan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam, Rasul kita yang mulia ini. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini biidznillah taala, pembahasan biografi dari kehidupan sahabat Rasulullah SAW biidznillah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada guru kita atas kajian yang telah beliau berikan. Dan di sisa waktu yang ada kita akan buka sesi tanya jawab. Kita bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang kebidahan. Jika kita diundang ke acara yang tidak sesuai dengan syariat, namun kita datangnya di akhir acara atau ketika acara telah selesai, apakah dibolehkan atau lebih baik tidak datang sama sekali, Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Agama Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menguatkannya,
serta menghilangkan kemadharatan atau menguranginya. Ini adalah misi dari ajaran Islam. Maka kebid'ahan sebagaimana kita ketahui adalah merupakan sebuah kemadharatan. Maka jikalau kedatangan kita itu akan dapat menghilangkan kemadharatan atau menguranginya, maka datanglah dengan tujuan untuk memenuhi undangan dan untuk melakukan nahi munkar. Karena nahi munkar, jikalau kita tidak mengingkari kemunkaran tersebut, maka dipastikan akan muncul para pelaku kemunkaran yang akan mencegah kita dari perbuatan yang ma'ruf. Itu sebuah konsekuensi. Jadi kalau kita tidak mengingkari pelaku kemunkaran, kita tunggu saja. Pasti suatu saat nanti para pelaku kemunkaran itu akan melakukan pengingkaran terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka jika kedatangan kita itu bisa menghilangkan kemunkaran atau minimal mengurangi kemunkaran, maka datanglah dengan dua tujuan: menghadiri undangan dan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Namun jikalau kedatangan kita tersebut tidak akan bisa merubah kemunkaran atau mengurangi kemunkaran, maka ya kita tidak boleh mendatanginya, karena kedatangan kita akan mendukung dan menguatkan apa yang mereka lakukan. Dan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kita mendapatkan undangan adalah menjawabnya. Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka jawablah. Jawaban itu terkadang dengan cara mendatanginya, atau terkadang dengan memberikan alasan dan uzur sehingga kita tidak bisa datang, atau terkadang jawaban yang terbaik itu adalah dengan cara tidak datang. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, kami persilakan selanjutnya kepada jamaah yang punya pertanyaan. Tafadhol, belakang. Yang di pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaan saya yang pertama, Ustadz, di balik sunnahku ada kejayaan, itu apakah sebuah hadis? Terus bagaimana konsekuensinya dengan umat saat ini? Jangankan yang zahirnya awam, kita saja mungkin masih banyak menyepelekan sunnah, sehingga mungkin kita masih jauh daripada kemenangan terhadap musuh-musuh kita. Kemudian yang kedua, bagaimana korelasi antara kerapian jamaah sholat dengan jamaah atau pasukan perang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sangat merapikan barisan perang. Kemudian yang lebih spesifik saya tanyakan, bagaimana batasan minimal kerapatan saf sholat? Karena banyak saya lihat sekarang ini juga agak meremehkan kerapatan saf sholat. Apakah ada konsekuensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita tidak merapatkan saf sholat kita, maka hati-hati kita akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, di dalam sunnah ada kejayaan dan keselamatan. Itu adalah perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sebagian dari mereka mengatakan as-sunnah kasafinatin Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharika wa halak. Sebagian mereka mengatakan sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atasnya maka dia akan selamat.
dan barang siapa yang enggan untuk naik ke atasnya, ya maka dia akan tenggelam dan binasa. Dan perkataan semisal. Maka pada sunnah Nabi SAW di sana ada kejayaan, ya. Tapi itu adalah bukan dari sabda Nabi SAW, ya. Kemudian yang kedua, wallahu ta'ala alam, apakah ada korelasi secara langsung ataukah tidak antara diwajibkannya kita sekalian untuk taswiyatus sufuf, merapikan dan merapatkan shaf di saat kita sholat, dengan perintah atau anjuran dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, apakah ada korelasinya ataukah tidak, tetapi ini adalah dua amalan yang terpisah. Namun pada keduanya kita diperintahkan untuk meluruskan dan merafikan shaf. Ya, bahkan merafikan shaf, banyak para ulama rahimahullah yang memandang bahwa itu adalah bagian daripada kewajiban. Oleh sebab itu di awal mula pandemik, ya, kalau tidak salah termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, guru kami di Madinah, juga memfatwakan tidak bolehnya sholat dengan shaf berjarak. Menurut beliau tidak boleh karena hukumnya wajib. Namun kemudian ketika mayoritas para ulama, termasuk para ulama-ulama besar yang lain, mengatakan diperbolehkan dan hukumnya sunnah, maka beliau pun kemudian menarik fatwanya. Ya, andaikan saja juga mungkin para ulama mengetahui bahwa di balik peristiwa yang telah berlalu ada sandiwara, juga mungkin ya mereka akan tetap konsisten pada fatwa itu. Karena kalau seandainya memang Rasulullah SAW beliau bersabda, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kalau kita melihat hadis itu menunjukkan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Ini menunjukkan hukumnya sunnah. Tetapi manakala kita lihat sabda Nabi SAW, ibadallah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Wahai hamba-hamba Allah, luruskan barisan-barisan kalian atau Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian. Tapi di sini ada ancaman. Kalau kaidah di dalam usul fikih, ancaman itu tidak berlaku kecuali bagi mereka yang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Karena kalau dia statusnya sunnah saja, apa pengertian sunnah? Sunnah itu adalah amalan yang mendapatkan pahala apabila dikerjakan, apabila ditinggalkan apa? Bermasalah atau tidak? Dicela apa tidak? Tidak. Nah, ini ada celaan. Rasulullah mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwuna sufufakum, kalian luruskan shaf-shaf kalian, ataukah Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan wajah-wajah kalian. Di sini ada ancaman yang sangat serius. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taswiyatus sufuf, ya, seperti apa standarnya gitu ya. Standar shaf itu dikatakan lurus, rapat. Yang pertama adalah taswiyatul muhadzah, dia harus sejajar, lurus gitu. Yang kedua adalah at-tarasufis shaf, harus rapat. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah ikmalul awal fal awal. Bagian dari meluruskan dan merapatkan shaf adalah memprioritaskan
saf yang terdepan. Jadi kalau yang terdepan masih ada kosong, maka jangan membuat saf baru. Itu juga bagian daripada tasbiyatus sufuf. Kemudian berikutnya dari tasbiyatus sufuf adalah at-taqarub bainahuma, mendekatkan antara saf yang satu dengan saf berikutnya. Misalnya katakanlah sekarang ini kan saf di masjid yang standar seperti karpet kita ini kan 120 cm. Ini standar nih orang Indonesia. Tapi kalau antara saf yang satu dengan saf yang lain 3 meter, ini enggak tasbiyatus sufuf. Ya, jadi bagian dari tasbiyatus sufuf itu mendekatkan antara saf yang satu dengan saf yang lainnya. Kemudian bagian daripada tasbiyatus sufuf, ayadnu wal imam minal ayadu wal ma'mum minal imam, mendekatkan diri pada imam. Ya, harus mendekatkan diri dari imam. Ini juga bagian menyempurnakan saf. Kemudian berikutnya bagian dari menyempurnakan saf adalah tafdhil safil al-yamin ala saf shimal. Lebih mengedepankan dan memprioritaskan saf di bagian sebelah kanan. Ya, apabila walau tetap itu harus dijaga keseimbangannya, tetapi saf bagian kanan imam lebih utama daripada saf sebelah kiri. Ya. Kemudian bagian daripada tasbiyatus sufuf adalah antufrada atau antufrada an-nisa wahdahun, menyiapkan khusus saf untuk kaum wanita. Ya, wanita di bagian belakang, ini bagian dari kesempurnaan saf. Sebagian masjid saf wanita misalnya dia di samping kanan atau samping kiri dari masjid, ini adalah kurang sempurna safnya. Ya. Dan afdalnya bagi kaum wanita apabila berdekatan dengan kaum pria dan tidak ada hijab, maka dia